Memahami kewargaan digital, analisis data, keamanan informasi digital bagian 3, privasi dan keamanan. Privasi berkaitan dengan informasi pribadi, jadi jangan bagikan sandi kepada orang lain, bahkan teman dekat sekalipun. Sedangkan keamanan berkaitan dengan aktivitas kita di internet. Intimidasi cyber atau cyberbullying adalah pemanfaatan teknologi untuk melakukan segala bentuk gangguan guna merendahkan martabat atau pelecehan kepada seseorang. Intimidasi cyber adalah segala bentuk gangguan yang dilakukan pelaku atau korban berusia kurang dari 17 tahun dan belum dianggap dewasa secara hukum. Namun apabila salah satu pihak yang terlibat atau keduanya sudah berusia di atas 17 tahun, maka kasus tersebut dikategorikan sebagai kejahatan cyber atau cybercrime atau pelecehan cyber atau cyber harassment. Contoh dari cyberbullying adalah mengirim pesan yang menyakitkan atau mengancam kepada seseorang melalui email, ponsel, game online di jaring sosial atau berbagi gambar atau video yang dimuat pada media sosial. Ini contohnya misalnya ada siswa yang mengancam guru melalui handphone. Guru tersebut bisa melaporkan hal ancaman tersebut kepada polisi dan bisa diproses ke ranah hukum. Ini silakan dibaca saja. Jadi ada contoh dari ancaman yang terdapat di internet. Jadi harus waspada. Contoh lain adalah akun palsu yang menggunakan foto profil polisi padahal bukan, yang tujuannya untuk melakukan kejahatan atau ancaman. Contoh yang lain adalah mengungkapkan informasi rahasia atau pribadi dengan maksud merusak nama baik. Jadi hati-hati dalam menginformasikan seseorang karena ketika kita tidak ada, dia akan menginformasikan ke orang yang lain. Lidahmu jangan kau biarkan menyebut kekurangan orang lain, sebab kau pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah. Jadi hati-hati. Lebih baik tidak tahu. Sedikit mengetahui rahasia atau aib orang lain itu merupakan nikmat. Kita tidak pernah tahu kapan lisan kita akan terpleset mengucapkan salah satu dari kedua hal tersebut. Jika hal itu rahasia, sungguh kita tidak lagi amanah. Jika hal itu aib, bukankah itu termasuk ghibah? Di sini ada tips-tips agar terhindar dari ghibah. Silakan dibaca saja. Ada 7. Jadi intinya aib itu harus ditutupi, bukan diviralkan. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Terus di sini ada ghibah yang dibolehkan, ada 6. Silakan dibaca saja. Contoh yang lain adalah mengeluarkan seseorang dengan sengaja dari komunitas daring atau jejaring sosial tanpa alasan atau tanpa adanya pelanggaran aturan komunitas. Di sini ada beberapa contoh aturan grup chat, silakan dibaca saja. Contoh yang lain adalah mengakses ponsel atau akun jejaring sosial seseorang kemudian memuat post komentar yang menyakitkan atau hal lain yang menyebabkan masalah bagi orang tersebut maupun orang lain. Jadi di sini ada contoh kasus yang menghack Facebook orang lain terus minta sumbangan. Jadi di sini intinya handphone adalah barang pribadi yang tidak boleh diakses oleh siapapun kecuali dengan atas izin kita. Contoh yang lain adalah berpura-pura berteman baik dengan seseorang dalam dunia maya, mendapatkan kepercayaannya namun kemudian mengkhianati kepercayaan tersebut. Jadi di sini ada contoh kasus gamers laki-laki menyamar dengan menggunakan foto profil gamers perempuan. Tujuannya apa? Supaya bisa meminta item atau skin atau uang atau yang lainnya kepada game yang lain, pada gamers yang lain. Terima kasih.